Oke, lanjut, masih pada bagian yang keempat ya, persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi ini untuk bagian yang kedua, mengenai faktor integrasi ya. Jadi untuk bagian yang kedua ini yaitu fungsi mu sebagai faktor integrasi, di mana mu merupakan fungsi dalam variabel y. Ya, jadi pada bagian sebelumnya itu kita telah bahas untuk fungsi mu dalam variabel x. Jadi untuk bagian yang kedua ini, fungsi mu-nya itu dalam variabel y saja ya. Jadi untuk bagian yang kedua, bahwa fungsi mu itu sama dengan mu y ya, artinya mu itu merupakan fungsi dalam variabel y ya. Jadi di sini mu itu ya yang kita sebut sebagai faktor integrasi. Nah, selanjutnya bagaimana rumus daripada fungsi mu ini? Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan kita diberikan sebuah PD tak eksak ya, jadi M dx ditambah dengan N dy ini sama dengan 0 ya. Jadi prosedurnya sama pada bagian yang pertama, bagaimana menentukan rumus daripada fungsi mu. Jadi PD yang diberikan ini merupakan PD tak eksak. Nah, selanjutnya PD ini masing-masing ruas kita kalikan dengan faktor integrasi mu ya. Jadi ingat bahwa mu itu adalah fungsi dalam variabel y. Jadi setelah kita kalikan dengan mu, kita hasilkan PD baru, yaitu mu, atau kita tuliskan keterangan terlebih dahulu PD baru ya. Jadi setelah PD di atas kita kalikan dengan mu, berarti dihasilkan yaitu mu m dx ditambah dengan mu n dy. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi masing-masing ruas dari PD ini kita kalikan dengan mu sehingga menghasilkan PD baru ini. Nah, PD baru inilah yang nanti dihasilkan sebagai PD eksak ya. Jadi perhatikan selanjutnya, dari PD baru ini, karena ini merupakan PD eksak, maka syaratnya yaitu turunan daripada ini ya, bagian yang dikalikan dengan x dx itu jadi turunan dari bentuk itu terhadap y ya. Jadi fungsi mu dikali m turunannya terhadap y itu sama dengan turunan dari fungsi ini, bagian yang dikalikan dengan dy terhadap x. Jadi kita tuliskan bentuknya yaitu do x dari mu dikali n ya. Jadi ini merupakan syarat eksak dari PD ini. Jadi ini termasuk PD eksak ya. Nah, selanjutnya bentuk yang terakhir ini kita jabarkan ya. Nah, saya perhatikan pada bagian sebelumnya lagi, bentuk ini kita sudah jelaskan sehingga menghasilkan bentuk sebagai hasil turunan daripada fungsi ini dan ini ya. Jadi hasilnya yaitu mu dikali dengan my. Jadi penulisan turunannya kita tulis seperti ini supaya lebih mudah ya, atau lebih sederhana, ditambah dengan m dikali dengan mu y ya, artinya turunannya mu terhadap y. Nah, ini sama dengan, nah, ruas kanan itu hasilnya ketika diturunkan terhadap x, dia adalah mu nx ditambah dengan n dikali dengan mu x ya. Jadi hasil ini yang merupakan turunan daripada bentuk ini itu kita peroleh dengan menggunakan rumus turunan dua fungsi yang dikalikan ya. Begitupun pada ruas kiri ya. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini, karena mu itu merupakan fungsi dalam variabel y saja, artinya dia tidak memuat variabel x, sehingga turunan mu terhadap x itu sama dengan 0 ya. Jadi saya ulang ya. Jadi karena di sini mu itu merupakan fungsi dalam variabel y saja, sehingga maka turunannya mu terhadap x itu dia sama dengan 0 ya. Sehingga dari bentuk yang di atas, bagian yang memuat mu x itu dia sama dengan 0. Jadi bagian ini ya, jadi nanti ini dia sama dengan 0 karena mu x itu sama dengan 0. Berarti kita tuliskan, nah, langsung saja kita tuliskan bagian yang memuat mu ini dengan ini, kita satukan dia di ruas kiri. Jadi mu baru dikali dengan turunan m terhadap y, ini kita tulis pada ruas kiri, berarti dikurang
mu dikali dengan turunan M terhadap X. Nah, ini sama dengan bentuk ini kita tulis pada ruas kanan. Berarti dia sama dengan min M dikali dengan mu Y. Nah, bentuk ini dia sudah jadi 0 karena mu X-nya itu atau turunan mu terhadap X dia sama dengan 0, sehingga N dikali 0 nantinya dia sama dengan 0. Berarti pada bagian ini dia tersisa min M mu Y ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kita lanjutkan ini. Bagian yang ruas kiri itu mu-nya kita keluarkan atau kita faktorkan ya. Jadi mu dikali turunan M terhadap Y dikurang dengan N terhadap X. Ruas kanan tetap ditulis seperti itu. Jadi min M dikali dengan turunan mu terhadap Y. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan proses kali silang. Kita kumpulkan sesama mu pada satu ruas ya. Jadi kita dahulukan turunan mu terhadap Y dibagi dengan mu sama dengan, jadi bentuk ini kita lakukan kali silang ya, sehingga menghasilkan bentuk yang terakhir ini. Ini sama dengan MY dikurang dengan NX per min M ya. Jadi proses ini bentuk ini sama dengan persamaan ini kita peroleh dengan cara bagian yang ini kita kali silang sehingga menghasilkan bentuk ini. Nah, selanjutnya perhatikan di sini untuk ruas kiri di sini ini merupakan ini hasilnya nanti itu hanya memuat parabol Y saja ya. Jadi hanya terdiri dari parabol Y saja, sehingga bentuk ini karena hubungannya sama dengan, maka ini dapat dimisalkan sebagai fungsi dalam variabel Y. Misalkan dia misalkan sebagai GY ya. Oke, jadi pemisalan ini itu tujuannya agar penulisan selanjutnya itu lebih sederhana. Jadi kita tuliskan bahwa turunan mu terhadap Y dikali per mu itu sama dengan G. Jadi ingat bahwa bentuk ini itu merupakan fungsi dalam Y. Nah, dari sini selanjutnya masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y ya. Jadi karena di sini mu-nya itu diturunkan terhadap Y, maka untuk menentukan rumus daripada mu, bentuk ini kita integralkan terhadap Y ya. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap Y. Jadi integral mu Y per mu terhadap Y itu sama dengan ruas kanan juga kita integralkan terhadap Y. Jadi integral GY dy. Oke, selanjutnya perhatikan untuk bagian ruas kiri dulu. Karena bentuk ini ketika diintegralkan terhadap Y ya. Jadi karena bentuk ini perhatikan penyebutnya mu. Ketika diturunkan terhadap Y dia sama dengan pembilangnya yaitu mu Y. Berarti bentuk hasil ini bentuk integral ini menghasilkan bentuk len daripada penyebut yaitu len mu. Jadi karena penyebutnya mu diturunkan dia sama dengan pembilang, maka hasilnya adalah len penyebut atau len mu. Nah, ini sama dengan untuk ruas kanan tetap ditulis seperti itu. Jadi integral GY terhadap Y. Oke. Selanjutnya menggunakan sifat logaritma natural bahwa len mu sama dengan integral ini, berarti mu itu sama dengan E berpangkat integral GY dy ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa mengenai sifat logaritma natural, saya tuliskan kembali yang terkait dalam hal ini, yaitu bahwa jika len A sama dengan B, itu artinya bahwa A sama dengan E berpangkat B ya. Jadi kita menggunakan sifat ini sehingga kita peroleh bentuk yang terakhir ini bahwa mu sama dengan E berpangkat integral GY dy. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat rumus daripada fungsi mu, yaitu E berpangkat integral GY dy ya. Jadi dapat kita simpulkan jadi faktor integrasinya atau jadi mu sebagai faktor integrasi ya, E berpangkat integral GY dy di mana berikan keterangan sebagai syarat di mana GY itu sama dengan MY dikurang NX per minus M ya. Jadi ini kesimpulan kita mengenai rumus daripada faktor integrasi mu yang hanya terdiri daripada parabola Y saja. Jadi GY-nya sama dengan MY dikurang NX
per minus M sesuai dengan pemisalan yang di atas ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan faktor integrasi ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak eksak ya. Jadi langsung saja kita bahas contohnya. Sebagai contoh pada bagian ini ya, kita diberikan contohnya, misalnya diberikan PD yaitu 3x kuadrat y kuadrat dx, kemudian ditambah buka kurung 4x pangkat 3y lalu dikurang dengan 12 ya dy. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang PD ini akan kita selesaikan. Jadi terlebih dahulu kita periksa apakah ini termasuk PD eksak atau bukan ya. Jadi khusus pada bagian ini persamaan diferensial dengan faktor integrasi itu kita khusus menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak eksak ya. Jadi kita uji terlebih dahulu apakah PD ini merupakan PD eksak atau bukan ya. Jadi dalam hal ini kita tentukan turunan dari M terhadap Y. Jadi pada soal ini 3x kuadrat Y kuadrat itu sebagai M, karena bentuk itu yang dikalikan dengan dx ya. Jadi langsung saja kita tuliskan turunan daripada M terhadap Y. Jadi ingat, fungsi ini kita turunkan terhadap Y, jadi MY sama dengan. Oke, nah pada bentuk ini itu di sini terdapat y kuadrat, yang lainnya itu sebagai koefisien. Jadi 3x kuadrat itu sebagai koefisien. Jadi yang diturunkan hanya y kuadratnya saja. Jadi 3x kuadrat tetap kita tulis karena dia sebagai koefisien. Y kuadrat turunannya terhadap y adalah 2y. Nah, bentuk ini jika disederhanakan hasilnya adalah 6x kuadrat y ya. Jadi 3 dengan 2 dikalikan menjadi 6. Selanjutnya untuk bagian yang kedua ini, bentuk ini sebagai n, kita turunkan terhadap x ya. Jadi kita tulis nx sama dengan kita turunkan terhadap x. Di sini terdiri dari dua suku. Yang pertama ini di sini ada x pangkat 3, 4 dengan y itu sebagai koefisien. Jadi kita tulis saja dia terlebih dahulu 4y ya. Yang diturunkan hanya x pangkat 3 terhadap x, hasilnya adalah 3x kuadrat. Sementara untuk 12 karena konstan sehingga diturunkan terhadap x hasilnya adalah 0, berarti nx sama dengan ini ya. Ini kita sederhanakan, hasilnya 4 dengan 3 bisa kita kalikan menjadi 12 ya. Kemudian di sini s kuadrat ya. Nah, dilihat di sini antara turunannya m terhadap y ini, kemudian turunannya n terhadap s adalah ini, itu dapat kita lihat bahwa dia tidak memenuhi syarat daripada eksak ya. Jadi ini tidak eksak. Jadi kita beri keterangan bahwa tidak eksak karena MY tidak sama dengan NX. Nah, soal inilah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan faktor integrasi ya. Nah, selanjutnya kita melakukan uji terlebih dahulu sebelum kita gunakan faktor integrasi yang telah kita peroleh ini ya. Dengan jadi ingat, faktor integrasi ini kita gunakan ketika bentuk ini ya, MY dikurang NX per M minus M itu menghasilkan fungsi dalam variabel Y saja. Jadi kita uji terlebih dahulu apakah syarat ini terpenuhi ya. Jadi kita tuliskan GY sama dengan MY dikurang NX. Jadi langsung saja MY dikurang NX, berarti ini dikurang ini, berarti 6x kuadrat. Jadi kita tulis 6x kuadrat Y dikurang NX, berarti 12x kuadrat Y. Lalu per ya, lalu per minus M, berarti minus, nah dalam hal ini M nya adalah ini ya, berarti dia minus 3 x kuadrat y kuadrat. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini, apakah hasilnya nanti hanya terdiri daripada variabel x saja ya. Jadi ini sama dengan bagian pembilang itu hasilnya adalah, karena ini merupakan suku sejenis dapat dioperasikan, hasilnya adalah minus 6 x kuadrat y. Bagian penyebut tetap seperti itu, berarti minus 3x kuadrat y kuadrat. Nah, ini dapat kita sederhanakan, x kuadratnya dapat kita coret ya. Minus 6 dengan minus 3 menjadi 2 ya.
Kemudian Y pangkat 1 per Y pangkat 2 hasilnya adalah 1 per Y. Nah, ini dapat dilihat bahwa hasilnya itu hanya terdiri daripada variabel Y saja. Jadi pada bentuk ini tidak muncul variabel X. Berarti dia memenuhi syarat untuk menuliskan bahwa faktor integrasi mu-nya itu sama dengan Y pangkat integral GY. Berarti GY-nya adalah ini ya. Jadi 2 per Y dy. Nah, ini sama dengan, jadi kita tuliskan hasilnya berpangkat integral 2 per Y dy. Dia hasilnya adalah 2-nya bisa kita tuliskan terlebih dahulu supaya nampak hasilnya nanti lebih jelas ya. Jadi sama dengan pangkat 2 integral 1 per Y dy, itu dia sama dengan ln Y ya. Jadi itu untuk ln. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan lagi, 2 dapat kita pindahkan menjadi pangkat daripada Y, itu sesuai dengan sifat daripada ln ya. Jadi hasil ini dia adalah Y berpangkat ln Y kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk pangkat perhatikan perhatikan itu pangkat ln Y kuadrat sesuai dengan sifat bentuk Euler, maka ini hasilnya adalah Y kuadrat ya. Jadi kita peroleh di sini bahwa rumus daripada faktor integrasi mu sama dengan Y kuadrat ya. Jadi saya ulang lagi, untuk menggunakan faktor integrasi yang telah kita peroleh ini ya, bahwa mu sama dengan Y berpangkat integral GY dy, maka syaratnya yaitu bentuk ini itu ketika kita jabarkan maka dia hanya menghasilkan fungsi dalam variabel Y saja ya. Jadi sesuai sebagaimana dalam contoh ini, setelah kita uji bahwa hasilnya yang ini ya, itu dia hasilnya adalah 2 per Y. Jadi hanya memuat variabel Y saja, sehingga faktor integrasinya adalah ini. Jadi kita hasilkan bahwa mu sama dengan Y kuadrat. Nah, dari mu sama dengan Y kuadrat ini selanjutnya kita buat PD baru yang nantinya akan menghasilkan PD eksak ya. Jadi kita beri keterangan lagi PD baru, yaitu dihasilkan dengan mengalihkan faktor integrasi pada persamaan diferensial yang diberikan. Nah, setelah kita kalikan PD tersebut dengan Y kuadrat sebagai rumus daripada mu, maka kita hasilkan bentuk PD baru yaitu 3x kuadrat Y pangkat 4 ya dx, kemudian ditambah jadi pengalinya adalah Y pangkat 2 ya, kemudian ditambah buka kurung 4x pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang dengan 12 Y pangkat 2, kemudian dy. Nah, ini ruas kiri juga kita kalikan dengan Y kuadrat 0, ruas kanan berarti hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita tinjau kembali untuk PD pada soal, masing-masing ruas kita kalikan dengan Y kuadrat, jadi bentuk ini ya. PD ini yang kita kalikan dengan Y kuadrat sehingga menghasilkan PD baru yang terakhir ini. Nah, sekarang PD baru ini berdasarkan ketentuan ini merupakan PD eksak ya. Jadi dapat kita melihatnya nanti secara langsung. Jadi pertama bagian ini sebagai M lagi ya. Jadi kita lanjut pada PD baru ini. PD inilah yang akan kita cari solusinya karena ini sudah termasuk sebagai PD eksak ya. Jadi ini sebagai M, kita turunkan dia terhadap Y. Jadi MY sama dengan bentuk ini kita turunkan terhadap Y, berarti ini saja yang kita turunkan. 3x kuadrat tetap kita tulis 3x kuadrat lalu dikali dengan turunannya ini terhadap Y. Jadi hasilnya dia adalah 4Y pangkat 3. Nah, bentuk ini disederhanakan, hasilnya adalah 12x pangkat 2 Y pangkat 3 ya, yaitu hasilnya M, turunannya M terhadap Y. Selanjutnya bentuk ini sebagai N kita turunkan terhadap X, jadi NX. Nah, perhatikan di sini terdiri dari dua suku. Suku yang pertama dulu ini kita turunkan terhadap X, berarti 4 dengan Y pangkat 3 itu koefisien, tetap kita tulis 4Y pangkat 3. Nah, X pangkat 3 yang kita turunkan terhadap X hasilnya adalah 3X kuadrat. Nah, selanjutnya suku yang kedua ini 12Y kuadrat kita turunkan terhadap X, karena pada bagian ini tidak memuat variabel X maka ini konstan, sehingga turunannya terhadap X adalah 0 ya. Jadi untuk NX nya sama dengan ini. Nah, ini kita sederhanakan, hasilnya adalah
4 dengan 3 dapat dikalikan menjadi 12, kemudian ada X kuadrat di sana, kemudian ada Y pangkat 3. Nah, kita bandingkan itu dia terpenuh ya, bahwa MY sama dengan NX, sama dengan 12 X kuadrat dikali dengan Y pangkat 3. Jadi itu merupakan PD eksak ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah termasuk PD eksak, kita selesaikan secara eksak ya. Jadi sama dengan pembelajaran sebelumnya mengenai PD eksak, langkah pertama yaitu kita membuat pemisalan ya. Jadi misalkan solusi dari PD adalah, misalkan solusi daripada PD, langsung saja kita tulis, misalkan dia adalah, solusinya adalah fungsi fx, y sama dengan c. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fungsi fx, y ini ya, sebagai solusi dari PD tersebut. Oke, nah dari pemisalan ini kita mendapatkan dua buah hubungan, yaitu jadi maka bahwa turunan f terhadap x itu sama dengan m ya. Jadi m yang dimaksud di sini adalah m pada PD baru yang ini ya. Jadi ini sebagai m, yang ini sebagai n, dan turunan f terhadap y itu sama dengan n. Berarti di sini kita tulis sama dengan n. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu ada 2 tahap. Kita akan menggunakan salah satu dari kedua hubungan ini secara bergantian ya. Jadi prosedurnya sama, mana yang terlebih dahulu kita gunakan, kita lihat daripada bentuk M yang akan diintegralkan terhadap X, ataukah N yang akan diintegralkan terhadap Y. Jadi kita pilih yang lebih mudah. Jadi ini M-nya. Jika kita menggunakan ini, maka bentuk ini sebagai M, ini nantinya akan diintegralkan terhadap X. Selanjutnya, jika pertama ini yang kita gunakan, berarti N nanti kita akan integralkan terhadap Y. Perhatikan bentuknya N. Ini juga dapat diintegralkan terhadap Y. Jadi ini dapat diintegralkan terhadap X ya. Ini juga dapat diintegralkan terhadap Y. Jadi jika kita bandingkan, kita pilih bentuk ini karena dia hanya terdiri dari satu suku. Berarti pada langkah yang pertama ini bentuk ini yang kita gunakan ya. Jadi do F do X itu sama dengan M. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba pada tahap yang pertama ini, bisa juga menggunakan ini karena bentuk N-nya ini itu juga dapat dengan mudah kita selesaikan atau kita integralkan terhadap Y ya. Jadi pada bagian ini kita menggunakan ini, bahwa do F do X itu sama dengan M ya. Nah, selanjutnya M ini kita ketahui dalam soal dia sama dengan ini ya, dari PD baru ini sebagai M, berarti dia hasilnya adalah sama dengan 3 X kuadrat Y pangkat 4. Oke, selanjutnya dari sini kita masing-masing ruas kita integralkan terhadap X ya. Jadi di sini perhatikan, karena di sini diturunkan terhadap Y terhadap X, maka untuk menuliskan fx, y untuk langkah selanjutnya, bentuk ini masing-masing ruas kita integralkan terhadap X sesuai dengan bentuk ini. Karena ini diintegralkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah fx, y ya. Jadi jika suatu fungsi diturunkan terhadap X, kemudian hasilnya itu kita integralkan terhadap X, maka dia kembali ke fungsi asalnya ya. Nah, ini sama dengan ruas kanan juga kita integralkan terhadap X, berarti dia hasilnya adalah 3x kuadrat Y pangkat 4. Ingat, ini terhadap X. Nah, selanjutnya karena masing-masing ruas kita integralkan terhadap X, maka konstantanya dia adalah fungsi G dalam variabel Y. Jadi aturannya kita ingat bahwa ketika masing-masing ruas kita integralkan terhadap X, maka konstantanya itu bukan ditambah C, tapi ditambah GY, artinya ditambah dengan fungsi dalam variabel Y ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan bentuk integral yang ada. Jadi fx, y sama dengan, nah bentuk ini kita integralkan terhadap X. Jadi kita lihat di sini yang ada antara 3 dengan Y pangkat 4 itu dia berfungsi sebagai koefisien daripada X kuadrat, sehingga 3 dengan Y pangkat 4 kita tulis
saja seperti ini. Kemudian yang diintegralkan adalah X pangkat 2 terhadap X, hasilnya dia adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Jadi ini bentuk integral aljabar biasa ya. Jadi X pangkat 2 diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Lalu ditambah dengan GY. Nah, selanjutnya kita sederhanakan hasil integral tersebut. Berarti fx, y sama dengan, perhatikan ada bentuk yang dapat kita coret ya. Jadi 3 dengan sepertiga hasilnya 1. Berarti tersisa x pangkat 3 y pangkat 4 ditambah dengan gy. Oke, selesai untuk tahap yang pertama. Kita telah mendapatkan rumus daripada fungsi fx, di mana di sini fungsi fx, y ini dia masih memuat fungsi g dalam variabel y yang belum diketahui. Nah, untuk menentukan bagaimana rumus daripada fungsi g ini, kita lanjut pada langkah yang kedua ya. Jadi kita lanjut pada tahap yang kedua, yaitu kita gunakan hubungan yang lain lagi. Jadi pertama tadi kita gunakan ini, berarti pada langkah yang kedua yang ini yang kita gunakan ya. Jadi n, kita tuliskan hubungan tersebut, n sama dengan do f do y ya. Jadi selalu kita menggunakan kedua hubungan di atas secara bergantian. Oke, selanjutnya ini do f do y artinya turunan f terhadap y. Jadi ini sebagai fungsi f-nya kita turunkan terhadap y sesuai dengan bentuk ini. Berarti ini kita turunkan terhadap y x pangkat 3 sebagai koefisien. Jadi kita tulis x pangkat 3, yang diturunkan hanya y pangkat 4 karena diturunkan terhadap y. Y pangkat 4 turunannya terhadap y adalah 4y pangkat 3. Nah, sementara untuk gy diturunkan terhadap y, hasilnya adalah g aksen y. Oke, jadi penulisan ini y aksen y itu artinya bahwa g diturunkan terhadap y. Nah, selanjutnya lagi kita substitusi, di sini ada m ya, jadi kita substitusi bentuk dari n berdasarkan PD baru. Dalam PD baru n-nya adalah ini ya, 4x pangkat 3 y pangkat 3 dikurang 12y kuadrat. Jadi itu yang kita tulis sebagai n, berarti 4x pangkat 3 y pangkat 3 dikurang 12 y pangkat 2 sama dengan ya. Jadi kita tinjau kembali, 4x pangkat 3 y pangkat 3 12y kuadrat. 4x pangkat 3 y pangkat 3 dikurang 12y kuadrat. Oke, betul. Nah, ini sama dengan bagian ini ya. Jadi ini kita tulis menjadi 4x pangkat 3 y pangkat 3 ditambah dengan g aksen y. Oke, itulah hasilnya. Nah, selanjutnya bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan. Bentuk yang sama dapat kita coret karena itu hasilnya adalah 0 ya, karena akan dikurangkan nantinya. Jadi hasilnya adalah 0. Berarti yang tersisa adalah g aksen y itu sama dengan minus 12y pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini karena di sini g-nya diturunkan terhadap y, sehingga untuk menuliskan fungsi g yaitu gy ini dari g aksen y menjadi gy itu prosesnya adalah bentuk ini kita integralkan terhadap y ya. Jadi sama saja bahwa masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap y. Ruas kiri ini kita integralkan terhadap y, hasilnya adalah gy. Sekarang ini kita juga integralkan terhadap y, berarti dia ditulis integral minus 12y kuadrat terhadap y. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, jika di sini menggunakan parabola y, maka langkah selanjutnya bentuk ini kita integralkan terhadap y. Oke, selanjutnya kita tentukan hasil integralnya ya. Jadi gy sama dengan, nah dari bentuk ini min 12 itu sebagai koefisien, jadi kita tulis minus 12 ya. Kemudian y kuadrat yang kita turun integralkan terhadap y, hasilnya adalah sepertiga y pangkat 3. Oke, nah ini kita sederhanakan, minus 12 dikali sepertiga hasilnya adalah minus 4, kemudian y pangkat 3. Jadi kita sudah peroleh rumus daripada gy, yaitu sama dengan minus y pangkat 3. Ya, jadi selesai untuk tahap yang kedua. Nah, pada tahap pertama kita peroleh ini, tahap kedua kita peroleh ini. Nah, sehingga bisa disimpulkan pada soal ini bahwa jadi solusi PD tersebut ya. Jadi dalam hal ini yang kita maksud adalah PD pada soal ya. Jadi solusi dari PD tersebut adalah sesuai dengan pemisalan dia adalah fx ya, y
Dalam hal ini kita peroleh bahwa fx itu sama dengan ini, ya. Jadi x pangkat 3 y pangkat 4 ditambah dengan g. Nah, di sini g-nya itu adalah ini minus 4 y pangkat 3, berarti dikurang 4 y pangkat 3 itu ingat sama dengan C ya, sesuai dengan pemisalan bahwa fx, y sama dengan C. Oke, jadi ini solusi daripada PD yang diberikan. Oke, jadi kita kembali. Jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk menyelesaikan PD tak eksak, di mana faktor integrasi yang digunakan adalah mu sama dengan E berpangkat integral G dy, maka syarat yang harus atau terlebih dahulu kita uji bahwa bentuk ini itu nanti hanya menghasilkan fungsi yang hanya terdiri dari parabol y saja, ya, sehingga bisa dimisalkan dia sebagai fungsi gy. Oke.